أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahu azim. Pertama-tama, yuk kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, yang mana insya Allah tempat ini adalah tempat yang dipenuhi oleh berkah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita yang berkumpul di sini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya, yakni adalah surga yang paling hebat, yang dimana di dalamnya terdapat Rasulullah Muhammad SAW, yakni adalah surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni adalah Nabi besar kita, Nabi yang mulia, yang senantiasa berjuang untuk umatnya, yang sampai-sampai beliau sampai berkorban, bahkan para sahabat sampai berguguran dalam medan perang, yakni adalah untuk apa? Untuk senantiasa bisa menyampaikan Islam kepada seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah kita di sini sudah mendapatkan rahmat yang beliau sampaikan pada saat itu. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salawat ini ibadah bagi seorang muslim. Tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa kita berusaha untuk tetap istiqomah dalam memegang teguh risalahnya sampai hari akhir kita nanti. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya Allah rabbal alamin. Dari penggalan ayat yang tadi saya sebutkan, yakni adalah surah Al-Baqarah ayat 183, yang dimana di sini kita dijelaskan bahwasannya wajibnya puasa. Namun yang akan saya titik tekankan pada kali ini adalah tentang takwa. Akhir kata kalimat daripada ayat ini yakni adalah tentang takwa. Dan tentunya kita tahu bahwasannya takwa ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi seluruh larangan-larangannya. Akan tetapi saya di sini menemukan sering melihat bahwasannya anak-anak muda zaman sekarang itu terjebak dengan jurang perzinahan. Naudzubillahi min zalik. Di Jawa Barat 90% anak terlantar hasil dari hubungan luar nikah. Di Jawa Barat itu Masya Allah. Bukan lagi nanti se-Indonesia, banyak sekali, makanya kasus-kasus seperti ini luar biasa gitu. Yang 10%-nya adalah betul-betul berasal daripada keluarga yang tidak mampu, yang mendominasinya adalah itu hasil dari hubungan di luar nikah. Naudzubillah. Melihat angka perzinahan yang sangat luar biasa ini, sebagai orang tua tentunya kita harus membentengi anak-anak kita dengan Islam tentunya. Karena apa? Kalau misalkan kita membiarkan anak-anak kita terbebas gitu, maka dosanya pun akan kita dapatkan gitu. Nah, anehnya kita sebagai orang tua malah merasa bangga ketika anak kita sudah memiliki pacar, ketika anak kita malam mingguan. Itu aneh sekali. Bahkan sebetulnya di dalam Islam itu jelas hal tersebut adalah haram. Kegiatan pacaran dan sebagainya itu haram hukumnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, yang mana berbunyi, "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." Gitu. Tapi anehnya saya lihat bahwasannya orang tua ini malah membiarkan anaknya berpacaran gitu. Malah merasa bangga, oh ternyata anak saya sudah dewasa.
Tetapi justru hal tersebut itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Karena apa? Ya Allah sudah menjelaskan bahwasannya hal tersebut adalah haram. Itu mendekati zina ya, pacaran mendekati zina, apalagi melakukannya, nauzubillah gitu. Aneh sekali gitu ya, anak-anak zaman sekarang itu pacaran bahkan orang tuanya membiarkan gitu. Bahkan kalau misalkan kita tahu ketika anak kita pacaran saling memegang tangan gitu satu sama lain dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, itu seperti di akhirat, kata Ustaz Abdul Somad, seperti orang tua tersebut diberikan batu bara dari api neraka. Batu bara dari api neraka digenggamkan oleh malaikat. Itu siksaannya seperti itu. Itu baru cuma sentuhan saja, bukan lagi hal yang lainnya gitu. Nauzubillah ya gitu. Maka dari ini, dengan ini timbullah pertanyaan, sudahkah kita merasa menjadi orang yang soleh di bulan Ramadan ini? Sedangkan kita diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada kita agar kita menjaga anak-anak kita, agar kita menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Tapi anehnya orang tua malah membiarkan itu. Maka tentunya kita harus berpikir bahwasanya semua yang bernyawa itu bakal mati. Kuluman alaihafan, semuanya akan binasa. Semua yang bernyawa itu akan mati dan manusia itu akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan kita membiarkan anak-anak kita seperti itu, maka apa yang kita hadapi ketika kita sudah wafat nanti? Maka dengan ini jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bimbinglah keluarga kita agar terhindar dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikapun di sana terdapat kesulitan di dalamnya, maka bersabarlah, karena segala sesuatu pun itu harus dengan perjuangan dan tetaplah berusaha. Juga jangan pernah memberikan anak-anak kita, keturunan kita memakan rezeki yang haram dari riba dan lain sebagainya, karena hal tersebut menjadi salah satu sebab membangkangnya seorang anak kepada orang tua. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan juga ketika anak-anak belajar, itu akan sulit menerima ilmu. Karena apa? Karena yang diberikan kepada dirinya adalah harta yang haram gitu. Dari korupsi, dari hasil maring, dari hasil riba, rentenir dan sebagainya. Maka kita jauhi hal seperti itu, karena memang itu sangat berbahaya. Dan juga dalam Islam ketika melakukan seperti itu, melakukan riba, itu dosanya seperti menjinahi ibu kandung kita sendiri, nauzubillah. Maka kita harus jauhi hal tersebut. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa jadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita.